Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang teman pemilih. Kembali lagi bersama saya di podcast KPU Kabupaten Sampang. Ngode, ngopi, demokrasi. Pada siang hari ini kami kedatangan narasumber yang sangat luar biasa sekali, yaitu Pak Alianto menjabat sebagai Ketua KPU Kabupaten Sampang periode 2024 hingga 2029. Baik Pak Alianto, gimana kabarnya Pak Ali? Sehat ya, Alhamdulillah ya Pak Ali ya. Baik, mungkin Pak Ali bisa memperkenalkan diri secara singkat biar teman-teman pemilih itu juga tahu profil singkatnya Pak Ali itu seperti apa dan sebagai apa Pak di KPU Kabupaten Sampang, karena seperti kata pepatah ya Pak ya, tak kenal maka tak sayang. Mungkin ya, Pak Ali monggo diperkenalkan. Kalau sayang semua repot nanti. Ya sayang juga Anda. Ya, monggo Pak. Ya, nama saya Alianto, Alianto, Ketua KPU Sampang periode 2024 sampai 2029. Itu profil singkatnya. Kalau profil lebih lengkapnya nanti bisa datang ke kantor nanti. Bisa sekalian kenalan lebih lanjut ya boleh. Dengan Pak Ali. Bisa datang ke KPU Kabupaten Sampang ya teman-teman ya. Baik Pak, di sini pada siang hari ini saya itu ingin kita berdiskusi lebih lanjut mengenai Gen Z dan kepemiluan ya Pak ya. Bahwa kita ketahui ya Pak, kita lihat sekarang bahwa Gen Z itu kan jumlahnya sangat besar sekali ya Pak di data pemilih. Mereka juga dikenal sebagai generasi yang sangat aktif di media sosial, kemudian kreatif, kritis, dan cepat menangkap informasi. Nah, banyak yang bilang bahwa suara Gen Z ini bisa jadi penentu arah politik ke depannya Pak, termasuk juga dalam kepemiluan ini. Berkaitan dengan itu Pak, saya ingin mengajak kita tuh ngobrol lebih jauh dan lebih spesifik lagi tentang peran dan pengaruh Gen Z dalam pemilu Pak. Nah ini sebagai pertanyaan pertama saya yang saya ingin tanyakan ke Pak Ali, Bapak itu setuju nggak dengan statement bahwa Gen Z ini penentu masa depan khususnya dalam kepemiluan Pak? Oh pasti, kalau Gen Z itu memang penentu ya, penentu. Kita ambil contoh di pemilu 2024. Pemilu 2024 itu pemilu yang unik karena dari masing-masing calon itu menampilkan apa ya, lebih ke ada yang gemoy, ada yang menampilkan dari musik, lagu-lagu, menampilkan kreasi-kreasi kayak kreator animasi gitu kan, banyak. Jadi penentu arah ke depan itu pasti di Sampang misalnya. Ini lebih dari 50% ya, hampir 60% DPT kita itu dihuni kelompok milenial dan Gen Z. Artinya kalau Gen Z dan milenial ini kompak mengatur siapa calon yang akan datang, siapa yang harus jadi bupati misalnya, siapa yang harus jadi dewan, wakil mereka di legislatif. Mereka bisa menentukan sebenarnya, bisa menentukan arah. Tinggal nanti ide-ide mereka itu mau dibawa kemana, maunya seperti apa, bangsa dan negara ini, kebijakan yang bisa meningkatkan kreativitas mereka dan meningkatkan digital dan teknologi ke depan seperti apa. Jadi butuh ide dan masukan juga, bukan hanya mencoblos, bukan hanya memilih, tapi memberi masukan. Ya. Jadi untuk lebih lanjutnya ya Pak ya, berarti kan Pak Ali setuju dengan statement ini. Setuju, sangat pokoknya setuju apa yang ya? dia omongin setuju semua dah. Sangat setuju dengan statement ini. Nah, menurut Bapak, peran dan pengaruh Gen Z itu dalam pemilu itu apa aja Pak? Mungkin secara singkatnya atau yang bisa kita lihat secara signifikannya atau apa Pak? Begitu. Kalau kita lihat ya isu-isu nasional, isu-isu lokal di platform media sosial terutama ya, banyak sekarang ya konten kreator yang membedah buku, yang membedah tentang kebijakan-kebijakan pemerintah, termasuk kebijakan kami dari KPU. Jadi benar-benar dianalisis oleh kelompok-kelompok muda ini, dan ini memiliki dampak sosial dan dampak secara politik gitu kan. Misalnya mereka ingin pemilu terpisah, kayak kemarin keputusan MK itu
bagian dari hasil diskusi dari anak-anak muda sebenarnya. Dari diskusi-diskusi itu kemudian masuk ke kajian-kajian, termasuk ada Perludem di sana menggugat ke MK. Ini salah satu pengaruh dari kelompok pemuda. Jadi kelompok muda ini memiliki pengaruh besar ya, terutama di platform-platform media sosial dan digitalisasi ini yang menguasai anak muda. Betul, bukan generasi sebelumnya. Bukan gitu. milenials lagi ya Pak ya. Mereka mau mengarahkan kemana ya tergantung mereka gitu kan. Begitu. Jadi perannya nih sangat besar sekali ya, apalagi Sangat pengaruhnya besar. kemarin sampai aspirasinya didengar dan munculnya keputusan MK bahwa pemilu akan dipisahkan itu ya Pak ya. Jadi sangat berpengaruh sekali ya. Terus menurut Bapak ya, bagaimana Pak cara Gen Z ini berperan dan memberi pengaruh dalam pemilu Pak? Ya, perannya banyak sih. Iya. Kalau saya melihat teman-teman itu kan ada yang pecinta musik misalnya. Ya mereka menyuarakan melalui lagu-lagunya, dengan karya-karyanya, baik konten kreator, melalui narasi-narasinya, banyak hal ya mereka bisa mempengaruhi gitu kan. Dan yang kami harapkan itu selain masukan dan kritikan, juga keterlibatan anak muda itu dalam setiap penyelenggaraan pemilu dan pilkada gitu kan. Baik terlibat langsung, kalau terlibat langsung melalui jadi ad hoc nanti, atau menjadi pemantau kan, pemantau pemilu atau pemantau pilkada. Tuh. Jadi harapannya ke depan KPU juga dibantu gitu kan, dibantu untuk mensukseskan pemilu dan pilkada. Gitu. Jadi diharapkan para Gen Z ini untuk ikut terlibat ya Pak ya dalam kepemiluan juga ya. Lalu Pak, untuk Gen Z ini kan nggak semua Gen Z ikut dalam bisa mengsumbangsikan ke kepemiluan ini ya Pak ya. Menurut Bapak siapa aja sih Gen Z yang berpengaruh dalam kepemiluan ini Pak? Begitu. Karena kan nggak semua Gen Z kan pasti bisa ikut kepemiluan ini ya Pak ya. Begitu Pak. Kalau saya dilihat dari ini ya, pengguna medsos ya. Kalau melihat Gen Z, saya melihat dari pengguna medsos. Jadi ada pengguna medsos itu yang hanya suka scrolling itu ya, hanya ya melihat. Terus ada yang suka mengunggah atau dia mengunggah sembarangan. Ada yang serius mengunggah, jadi bikin konten-konten yang menarik, edukatif ya Pak edukatif. ya. Ini yang paling pengaruh. Jadi biasanya mereka bikin narasi-narasi singkat yang memiliki ada isi gitu kan, ada isi yang bisa dimakan renyah gitu kan. Sedangkan kita semua yang namanya manusia, kita kan selain perut juga ada otak kan. Iya betul Pak. Otak itu juga butuh asupan gizi, butuh makanan, dan makanan di otak itu dalam untuk memberikan makanan untuk pikiran kita itu melalui narasi-narasi, melalui baca buku, melalui diskusi. Lah tentu yang sangat pengaruh ke depan menurut saya ya secara pribadi, ini anak-anak muda yang suka bikin konten yang edukatif gitu kan. Edukasi ke publik, termasuk edukasi tentang kepemiluan, tentang pilkada. Ini memiliki dampak positif bagi pemilu ke depan dan pilkada yang lebih baik gitu. Oh begitu ya Pak. Tapi untuk edukasi itu kan juga harus sumbernya yang jelas ya Pak ya. Nggak boleh asal comot, nggak boleh. Kita harus tahu kredibilitasnya dulu, baru kita share ke teman-teman yang lain. Begitu ya Pak ya. Oh ya Pak, monggo kopinya diminum dulu. Pasti haus ya Pak Ali ya, habis ngobrol banyak sama saya. Selain itu Pak, biasanya kalau ada kopi ada rokok. Nanti mungkin bisa ya Pak dilanjut merokok di belakang ya Pak ya. Ya, selanjutnya Pak ya, menurut Bapak nih, kan kita sudah membahas siapa aja Gen Z yang mempengaruhi di pemilu, terus gimana caranya Gen Z berperan, memberikan pengaruh. Terus gimana Pak? Menurut Bapak, di mana pengaruh Gen Z yang paling signifikan, yang bisa kita lihat secara jelas gitu Pak? Mungkin dari media sosial atau mungkin dari orasi-orasinya begitu Pak? Dari medsos ya, dari medsos ya, Pak, kebanyakan itu saya lihat di medsos. Jadi medsos itu bisa menggerakkan orang, bisa menggerakkan massa, bisa mempengaruhi pikiran yang baca gitu kan. Ya bikin emosional dari medsos gitu kan. Dan saya kira kita penting ya untuk
memperhatikan betul di media sosial itu mana yang benar, mana yang tidak, mana yang informasi yang Salah ya, Pak, benar-benar ya? valid dan salah gitu kan. Jadi harus bisa memfilter sumber yang terpercaya yang mana. Oh ini yang sumber terpercaya, nanti tinggal dianalisis kebenarannya gitu kan. Jadi jangan asal comot seperti katanya Iya. Mbak Cynthia tadi gitu. Betul, Pak. Tapi kebanyakan ya, Pak, kalau Gen Z ini kan pasti sudah bisa menfilter ya, Pak ya. Tapi kalau misalnya generasi yang di atasnya Gen Z seperti yang baby boomers dan lain-lain itu, Pak, mungkin agak masih gampang termakan hoax gitu-gitu ya, Pak ya. Jadi mungkin kita sebagai Gen Z juga sebaiknya mensosialisasikan atau memberitahu ke orang tua kita, ke kerabat kita, ke saudara teman-teman kita bahwa kalau ada berita atau informasi apapun kita cross check dulu, Pak, biar betul. Oh ini benar nggak ya beritanya? Oh ini atau ini cuma pengalian isu, gosip semata seperti itu ya, Pak ya. Baik, topik siang kita kali ini tuh sangat menarik sekali ya, Pak, karena kita membahas yang sering dibicarakan orang, yaitu Gen Z, dan saya juga termasuk Gen Z, Pak. Saya mewakili Gen Z juga. Jadi saya juga punya insight baru ketika ngobrol sama Pak Ali. Diskusi seperti ini sangat interaktif dan saya sangat Pak ya, senang gitu bisa bertukar pikiran dengan Pak Ali ya. Baik Pak Ali, terima kasih sudah datang di KPU Kabupaten Sampang sebagai narasumber, Pak. Mungkin Pak Ali punya closing statement untuk para Gen Z sebagai teman pemilih di rumah, Pak. Baik, singkat saja ya buat teman-teman Gen Z ya. Kalau bahasa Maduranya nak-nak ngode gitu kan. Kebetulan kan podcast ini namanya ngode ya. Ya, ngode Pak. Ngopi demokrasi. Demokrasi. Jadi Gen Z ini memiliki pengaruh besar. Jadi jangan minder ya. Gak usah takut berinteraksi. Sampaikan apa keinginan kalian, cita-cita kalian, dan kejarlah cita-cita itu dengan baik. Jangan pernah patah semangat, karena kalau yang cita-cita itu kita pendam, itu sulit tercapai. Kalau katanya Bung Karno ya, Presiden RI pertama, kejarlah mimpi itu ke langit ketujuh, sehingga kalau jatuh itu jatuh di antara bintang-bintang gitu. Repotnya itu kalau nggak punya cita-cita atau cita-citanya hanya di bintang satu, nanti kalau jatuh ceplos mati nanti. Jadi sudahlah, bercita-citalah yang setinggi langit, ya setinggi mungkin, capai mimpi itu, karena tidak ada sesuatu yang mustahil di bumi ini. Betul sekali ya, Pak ya. Semua pasti tercapai. Pasti, tergantung asalkan kita mau berusaha, kerja keras. Kerja keras ya, Pak ya. Terima kasih ya, Pak, sudah memberikan closing statement yang sangat berbobot dan bermanfaat bagi teman-teman pemilih di rumah. Oh ya teman-teman, terima kasih ya teman-teman telah mendengarkan episode kali ini. Semoga informasi yang kita berikan ke teman-teman pemilih bisa bermanfaat untuk teman-teman semua. Oh ya, jangan lupa like, comment, subscribe, dan share video ini ke teman-teman dan kerabat kalian. Sampai jumpa di episode selanjutnya. Tetaplah terinformasi dan terlibat dalam proses demokrasi. Salam KPU melayani. Terima kasih.